Eh? Eh? Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Kadida di kelas Sejarah Edu On. Kalau dengan Kadida berarti kan harus siap-siap ya, karena kita akan kembali ke masa lalu. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai Indonesia yang akhirnya merdeka dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan, dan juga kita sudah melihat mengenai pembentukan dari negara Indonesia, terutama terkait dengan kemunculan berbagai macam sidang yang dilakukan oleh BPUPKI maupun PPKI, dan akhirnya kita menjadi sebuah negara yang berdaulat. Tapi yang jadi masalah adalah ternyata pasca daripada pembentukan negara Indonesia, akhirnya Indonesia ini harus menghadapi tantangan yang muncul di awal-awal kemerdekaan, yaitu adalah kita mencoba untuk mempertahankan atau memperjuangkan kemerdekaan kita ini melalui angkat senjata. Terutama permasalahan utama daripada materi kita mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui angkat senjata ini adalah berkaitan dengan kedatangan dari pasukan sekutu dan juga Belanda yang mencoba untuk kembali menguasai Indonesia. Oke teman-teman, ini adalah materi kita yang akan melanjutkan mengenai pembentukan dari negara Indonesia. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari di dalam mempertahankan kemerdekaan melalui angkat senjata ini? Oke, kita akan lihat peta konsep yang akan kita bahas ya. Nah teman-teman, jadi kita akan melihat berkaitan dengan faktor utama daripada kenapa sih kita mempertahankan kemerdekaan melalui angkat senjata, yaitu adalah akibat dari kedatangan sekutu dan Belanda. Terutama nantinya kita akan melihat berkaitan dengan perkembangan kenapa sih sekutu dan Belanda akhirnya kembali lagi ke Indonesia untuk mengembalikan kembali Indonesia ke dalam jajahannya Belanda. Maka kita akan kenal dengan berbagai macam perjanjian seperti Civil Affair Agreement maupun kemunculan dari AFNE atau Allied Force Netherlands East Indies, dan juga ada Netherlands Indies Civil Administration atau kita kenal sebagai NICA. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam terkait dengan kedatangan sekutu dan Belanda. Nah, terus juga kita juga akan membahas berkaitan dengan berbagai macam pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kedatangan sekutu dan Belanda. Setidaknya kita akan melihat ada 3 pertempuran awal, yaitu ada pertempuran Surabaya, terus juga pertempuran Ambarawa, dan yang terakhir adalah kita akan melihat mengenai pertempuran disebut sebagai Medan Area. Dan nanti di materi selanjutnya kita juga akan membahas berkaitan dengan berbagai macam pertempuran-pertempuran di berbagai daerah. Oke, tapi untuk awalnya kita akan membahas mengenai pertempuran Surabaya, Ambarawa, dan Medan Area. Oke teman-teman, itulah peta konsep yang akan kita bahas di dalam materi mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui angkat senjata. Maka dari itu, mari kita mulai. Teman-teman, mari kita akan bahas konsep yang pertama, yaitu kita akan melihat mengenai kedatangan sekutu dan Belanda sebagai faktor utama daripada perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui angkat senjata. Seperti apa? Oke, kalau kita lihat bahwasannya kenapa sih sekutu dan Belanda, terutama sekutunya adalah Inggris, itu nantinya kembali atau datang ke Indonesia. Apa sih alasan yang melatar belakanginya? Oke, kalau kita lihat bahwasannya yang melatar belakangi kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia adalah akibat dari sebuah penandatanganan Civil Affair Agreement. Apa sih yang dimaksud dengan Civil Affair Agreement, Kak? Jadi Civil Affair Agreement itu adalah sebuah penandatanganan atau sebuah perjanjian yang nantinya mengharuskan Inggris untuk membantu Belanda untuk bisa mengembalikan kembali wilayah Indonesia menjadi wilayah jajahan milik Belanda. Oke, teman-teman paham ya, bahwasanya perjanjian ini muncul sebelum kekalahan dari Jepang di tanggal 15 Agustus di tahun 1945, di mana nantinya Inggris setelah kalahnya Jepang harus mengembalikan kembali wilayah Indonesia ke tangan Belanda. Dan kalau kita lihat beberapa langkah yang ditempuh oleh pihak Inggris maupun Belanda untuk bisa mengembalikan kembali wilayah Indonesia, yaitu ada 2 caranya atau 2 langkahnya. Nah, yang pertama teman-teman adalah melakukan operasi militer yang nantinya ditujukan untuk bisa memulihkan keamanan dan juga ketertiban yang ada di Indonesia. Nah, setelah pulih, setelah aman, setelah tertib, dan juga setelah sudah normal, maka akhirnya semua keadaan yang ada di Indonesia akan diambil alih oleh pihak NICA. Oke, untuk NICA sendiri teman-teman akan harus ingat ya, bahwa ini nantinya akan menjadi kunci di balik kenapa sih akhirnya banyak banget rakyat Indonesia di berbagai daerah akhirnya melawan
pasukan sekutu. Dan nantinya kita akan bisa lihat bahwasannya salah satu kuncinya adalah akibat dari Nika itu sendiri. Tapi kita akan tahan dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan Nika? Oke, ini adalah berkaitan dengan langkah yang harus ditempuh oleh pihak dari Inggris dan juga Belanda untuk bisa mengembalikan kembali wilayah Indonesia. Nah, teman-teman, setelah tadi kita sudah melihat bahwasanya ada dua langkah yang ditempuh oleh pihak Inggris maupun dari pihak Belanda untuk bisa mengembalikan kembali wilayah Indonesia, maka kita akan lihat bahwasanya seterusnya atau selanjutnya, bahwasanya untuk bisa membuktikan bahwa Inggris memang bersungguh-sungguh untuk bisa mengembalikan kembali wilayah Indonesia ke tangan pihak Belanda, maka kita akan lihat bahwa salah satu jenderal dari Inggris yang bernama Louis Mountbatten nantinya mengatur siasat atau mengatur pendaratan dari pasukan sekutu ke Indonesia. Ini sebagai bentuk daripada pembuktian Inggris bahwa akhirnya Inggris akan membantu Belanda di dalam Civil Affair Agreement, di mana nantinya sebelum Louis Mountbatten mengirim pasukan sekutu ke Indonesia, maka akhirnya Louis Mountbatten mulai mencari tahu dulu atau mencari informasi-informasi di Indonesia yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia. Maka akhirnya Louis Mountbatten mengirim Mayor Greenhalgh untuk datang ke Indonesia untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia setelah Jepang ini nantinya mulai kalah dalam Perang Dunia Kedua. Dan juga kalau kita lihat juga melaporkan keadaan di Indonesia sebelum kedatangan dari pasukan sekutu. Dan kedatangan dari Mayor Greenhalgh ini nantinya terjadi di tanggal 8 September di tahun 1945. Oke teman-teman, ini adalah berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh Louis Mountbatten. Nah selanjutnya setelah mengirim Mayor Greenhalgh, nantinya Louis Mountbatten juga mengirim perwakilannya yang nantinya dikenal dengan seorang sosok bernama Laksamana Muda W.R. Patterson ya. Dia adalah seorang laksamana muda yang nantinya akan mewakili Mountbatten dan juga diutus juga untuk datang ke Indonesia, terutama nantinya sampai ke Tanjung Priok atau ke wilayah pelabuhan Tanjung Priok ya, ke Jakarta. Untuk nantinya juga bertemu dengan pemerintahan pusat yang ada di Indonesia, yaitu yang ada di Jakarta. Dan juga nantinya ada pengiriman juga sosok yang nantinya bernama Van der Plas. Dan nantinya Van der Plas ini nantinya akan mewakili Nika. Oke, nanti kita akan bahas Nika ya. Tapi teman-teman bisa lihat ya, bahwa kunci untuk bisa melihat mengenai pertempuran yang terjadi atau angkat senjata yang terjadi di Indonesia daripada upaya mempertahankan kemerdekaan, itu salah satunya adalah akibat dari kedatangan Nika ini. Oke teman-teman? Nah ini nantinya akan kita lihat bahwa pasca daripada pengiriman W.R. Patterson dan juga Van der Plas ke Indonesia, ke Jakarta, maka akhirnya informasi-informasi yang sudah terkumpul dan sudah siap, akhirnya Louis Mountbatten membentuk sebuah pasukan gabungan yang nantinya kita akan kenal dengan namanya adalah, tapi sebelum kita kenal, kita harus hapus dulu ya. Oke teman-teman, tadi ya, bahwa Louis Mountbatten akhirnya membentuk pasukan yang dikenal dengan namanya Allied Force Netherlands East Indies, atau dikenal singkatannya sebagai AFNI. Oke, kakak sebutnya sebagai AFNI saja ya. Oke, jadi kalau kita lihat bahwa AFNI tadi adalah sebuah pasukan gabungan yang nantinya dibentuk untuk bisa memulihkan kondisi di Indonesia atau menormalisasi wilayah Indonesia untuk bisa atau mendapatkan kepentingan-kepentingan dari pihak sekutu. Terutama nantinya AFNI ketika dibentuk nantinya akan dipimpin oleh sosok yang bernama Sir Philip Christison. Dia adalah orang yang ditunjuk oleh Louis Mountbatten untuk menjadi pimpinan dari AFNI. Di mana nantinya AFNI sendiri lingkup tugasnya atau lingkup wilayah yang nantinya menjadi bagian dari tugasnya itu dipusatkan di wilayah barat Indonesia ya. Nantinya meliputi Jawa dan juga Sumatera. Lah, sedangkan wilayah timur gimana Kak? Siapa yang megang? Nah, kalau wilayah timur nantinya akan diserahkan kepada pasukan yang berasal dari Australia. Oke, kalau teman-teman lihat bahwasanya pasukan AFNI yang nantinya dikirim ke Indonesia adalah pasukan-pasukan yang mayoritas sebenarnya adalah pasukan yang berasal dari tentara-tentara Gurkha atau tentara India, teman-teman. Jadi kebanyakan atau mayoritasnya walaupun dipimpin nantinya oleh orang-orang Inggris, tapi banyaknya pasukan-pasukan yang nantinya menyerang atau nantinya datang ke Indonesia adalah pasukan dari India, atau dikenal dengan namanya pasukan Gurkha. Dan pusatnya atau biasanya perangnya terjadi kalau untuk AFNI sendiri ada di wilayah Jawa dan juga Sumatera. Oke teman-teman, ini adalah beberapa konsep yang bisa kita kenal dari AFNI. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan melihat mengenai apa sih tujuan atau fungsi atau
tugas dari AFNI ini nantinya untuk datang ke Indonesia. Oke, kalau kita lihat bahwa tugas-tugas AFNI itu tidaknya ada 5 ya, yaitu apa aja sih? Oke, yang pertama adalah untuk bisa menerima penyerahan dari Jepang. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan membebaskan dari tawanan perang. Tawanan perangnya kebanyakan adalah orang-orang Belanda yang ditawan oleh pihak pendudukan Jepang. Terus yang ketiga adalah melucuti senjata dan juga memulangkan orang-orang Jepang kembali ke negaranya. Itu tugas dari AFNI. Terus apa lagi? Yang keempat adalah menegakkan dan memelihara kondisi damai di Indonesia. Itu tugas dari AFNI. Dan yang terakhir adalah mencari dan juga menghukum penjahat perang. Siapa tahu ada yang nantinya punya otak perang atau otak yang nantinya menjadi penentu daripada perang-perang yang terjadi di wilayah Perang Dunia Kedua, maka nantinya harus ditindak dan juga dicari. Oke, ini adalah 5 tugas yang nantinya muncul dari AFNI. Tapi kalau teman-teman lihat bahwasannya kelima tugas ini tidak berkaitan dengan Civil Affair Agreement. Oke teman-teman, bisa lihat ya, bahwasannya tugas AFNI ini banyaknya adalah tugas-tugas yang menguntungkan juga bagi pihak Indonesia. Karena kalau kita lihat bahwa tugas AFNI ini sendiri adalah bukan untuk menyerahkan kembali wilayah Indonesia ke tangan pihak Belanda. Maka dari itu akhirnya AFNI ketika datang ke Indonesia ini mulai diterima baik atau disambut baik oleh rakyat Indonesia. Bahkan pemerintahan pusat hingga daerah pun menyambut kedatangan dari AFNI. Teman-teman nanti akan bisa lihat ya bahwasannya di Medan nantinya gubernur dari Teguh Muhammad Hasan menerima kedatangan dari AFNI yang nantinya bahkan memberikan kesempatan atau memberikan wilayah di hotel atau di daerah Jalan Bali itu nantinya boleh ditempati oleh pasukan AFNI. Bahkan nantinya kalau kita lihat dari Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro dan juga Gubernur Suryo di Jawa Timur juga nantinya memperbolehkan kedatangan dari AFNI ke wilayahnya masing-masing. Dan kalau kita lihat bahwa sambutan ini baik banget dari masyarakat Indonesia. Dan kalau kita lihat bahwasanya sambutan baik yang dilakukan oleh pihak Indonesia juga karena Sir Philip Christensen juga ini pernah menyampaikan bahwa AFNI ini mengakui Indonesia secara de facto. Oke, teman-teman ingat ya bahwa kalau misalkan pengakuan secara de facto berarti dia mengakui adanya pemerintahan, ada rakyat, ada juga wilayahnya. Dan inilah yang nantinya menjadi salah satu wujud Indonesia atau rakyat Indonesia akhirnya menerima baik AFNI itu sendiri. Tapi yang jadi masalah adalah AFNI ternyata malah membonceng sebuah organisasi yang tadi kakak sudah sampaikan yang dikenal dengan namanya NICA. Ini yang jadi masalah. Apa itu NICA? NICA itu adalah singkatan dari Netherlands Indies Civil Administration atau bisa kita katakan sebagai pemerintahan sipil Hindia Belanda. Dan NICA ini sebenarnya teman-teman adalah sebuah organisasi atau sebuah lembaga yang dibentuk pasca dari kekalahan Belanda atau Hindia Belanda di wilayah Indonesia oleh pendudukan Jepang. Teman-teman bisa ingat kembali ya, Perjanjian Kalijati nantinya berdampak terhadap Indonesia yang akhirnya diambil alih oleh pihak pendudukan Jepang. Dan untuk bisa mempertahankan Hindia Belanda, akhirnya pemerintahan Hindia Belanda pindah ke Australia mendirikan NICA. Dan NICA ini adalah sebuah pemerintahan semi-militer yang dipimpin oleh seorang sosok bernama H.J. Van Mook. Dia adalah seorang pemimpin dari NICA, orang Belanda. Udah jelas banget. Dan nantinya teman-teman juga bisa lihat, tadi ada sosok bernama Van der Plas yang nantinya juga menjadi anggota atau bagian dari NICA. Dan inilah yang nantinya akan memunculkan kecurigaan dari masyarakat Indonesia terhadap AFNI dan juga NICA. Jangan-jangan NICA atau AFNI ini malah membonceng NICA untuk kepentingan mengembalikan kembali wilayah Indonesia ke dalam tangan Belanda. Dan inilah yang mengakibatkan kemarahan dari rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mulai marah. Kenapa AFNI malah membonceng NICA? Dan itulah yang nantinya akan mewujud di dalam berbagai macam pertempuran-pertempuran yang ada di Indonesia. Dan kita bisa lihat dari 3 pertempuran awal yang akan kita bahas di dalam materi memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui angkat senjata. Oke teman-teman, itu adalah latar belakang daripada kenapa sih nantinya terjadi pertempuran yang ada di Indonesia, terutama di masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah selanjutnya kita akan melihat mengenai pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, hingga pertempuran Medan Area.
Teman-teman, mari kita akan bahas konsep yang kedua, yaitu kita akan melihat mengenai pertempuran Surabaya sebagai bagian yang tidak bisa terlepas juga di dalam upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui angkat senjata. Oke, kita akan pahami pertempuran Surabaya dari latar belakang dan juga jalannya pertempuran. Oke, untuk melihat mengenai kenapa sih pertempuran Surabaya ini bisa terjadi, kita tidak bisa terlepas bahwasanya yang akan melatar belakangi pertempuran Surabaya ini akan muncul di tanggal 10 November di tahun 1945, ini terjadi akibat dari kedatangan pasukan AFNE yang nantinya dipimpin oleh AWS Malabi dari Brigade 49. Jadi kalau kita lihat bahwasanya AWS Malabi sebagai pimpinan pasukan dari AFNE Brigade 49 yang mayoritas adalah pasukannya, adalah pasukan yang berasal dari India atau Gurkha, nantinya datang ke Surabaya. Dan kalau kita lihat bahwasanya pasukan AFNE ketika sampai di Surabaya itu disambut baik loh oleh pimpinan atau gubernur dari Provinsi Jawa Timur, yaitu adalah Gubernur Suryo. Dan kalau kita lihat bahwasanya Gubernur Suryo nantinya memperlakukan pasukan AFNE dengan sangat baik. Tapi dengan 4 syarat. Apa aja syaratnya? Yang pertama adalah pasukan AFNE itu tidak boleh ada pasukan yang berasal dari Belanda. Itu peraturan pertama. Terus yang kedua, bahwa nantinya kedua belah pihak, baik pihak Surabaya maupun pihak pasukan AFNE, harus tetap menjaga keamanan dan ketertiban di Surabaya. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, bahwa syarat yang harus dilakukan adalah membentuk biro kontak. Jadi biro kontak ini adalah sebuah lembaga yang nantinya akan menaungi kepentingan dari pihak sekutu maupun dari pihak Surabaya untuk bersama-sama menjaga keamanan dan juga ketertiban yang ada di Surabaya. Itu syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat adalah bahwa pasukan sekutu ketika datang ke Surabaya hanya bertugas untuk melucuti senjata Jepang. Oke, itu yang menjadi poin penting dari perjanjian awal antara AFNE, pimpinan dari AWS Malabi, dengan Gubernur Suryo. Tapi ternyata teman-teman, pada kenyataannya setelah adanya perjanjian tersebut itu malah dilanggar oleh pihak Inggris atau pihak sekutu. Dengan cara apa? Menyerang objek vital yang ada di Surabaya. Maksudnya adalah penyerangan terhadap beberapa objek-objek yang ada di Surabaya yang dianggap vital, yang nantinya melanggar kesepakatan di awal antara AWS Malabi dengan pimpinan atau dengan gubernur dari Provinsi Jawa Timur, yaitu adalah melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok yang ada di wilayah Surabaya yang nantinya dipimpin oleh Kapten Shaw dengan atau dalam rangka untuk membebaskan tawanan perang atau orang-orang Belanda yang sebelumnya ditawan oleh pihak Jepang. Itu dilakukan oleh pihak sekutu atau pihak AFNE. Terus yang kedua adalah melakukan penyerangan terhadap pangkalan dari Angkatan Udara yang ada di daerah Tanjung Perak. Itu yang kedua yang dilakukan oleh Inggris. Terus yang ketiga adalah melakukan serangan kepada gedung pos dari Surabaya. Dan yang keempat adalah melakukan penguasaan terhadap gedung Internasio. Itu yang nantinya akan menyulut kemarahan dari rakyat Surabaya, bahwa awalnya kan sudah berjanji nih bahwa tugas AFNE yang ada di Surabaya itu hanya melucuti senjata Jepang. Tapi kok malah melakukan rangkaian serangan pembebasan, terus serangan terhadap objek vital, dan ini yang nantinya berdampak terhadap kemarahan dari rakyat Surabaya. Maka selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih kemarahan dari rakyat Surabaya terhadap pasukan AFNE. Oke teman-teman, kita lihat bahwasanya setelah nantinya terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Inggris, maka akhirnya rakyat Surabaya melakukan serangan kepada pihak pasukan Inggris nantinya di tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Oktober di tahun 1945. Maka akhirnya pecahlah kontak senjata antara pemuda Surabaya dengan pasukan Inggris. Para pemuda Surabaya atau para rakyat dari Surabaya hanya bermodalkan senjata rampasan dari Jepang dan juga senjata tajam yang nantinya mereka bawa. Sedangkan pasukan Inggris nantinya membawa senjata yang udah pasti lebih canggih loh dibanding dengan pasukan atau rakyat Surabaya yang hanya mendapatkan senjata yang seadanya. Maka kontak itu terjadi. Perang. Tapi ternyata pasukan Inggris ini berhasil dipukul mundur oleh
pemuda-pemuda Surabaya atau rakyat Surabaya yang nantinya berhasil untuk mengepung pasukan Inggris pimpinan dari AWS Malabi. Maka akhirnya pasukan Inggris atau AWS Malabi ini sempat terdesak dan akhirnya menghubungi pihak dari pemerintahan pusat yang ada di Jakarta. Nyampein ke Soekarno-Hatta dan juga Amir Syarifuddin untuk nantinya menghentikan serangan yang dilakukan oleh rakyat Surabaya terhadap pihak pasukan Inggris. Maka akhirnya permintaan bantuan dari AWS Malabi kepada pemerintahan pusat dijawab oleh Soekarno, Hatta, dan juga Amir yang nantinya datang ke Surabaya untuk meredam kontak senjata baik dari pihak rakyat Surabaya maupun dari pihak pasukan Inggris. Bahkan nantinya berhasil untuk menjalin kerjasama atau bisa dikatakan menjalin perjanjian di antara kedua belah pihak. Baik pemerintahan pusat Indonesia yang ada di Jakarta dengan pimpinan AFNE yang nantinya dari Brigade 49 yaitu adalah AWS Malabi. Kesepakatan-kesepakatan yang nantinya lahir adalah berkaitan juga dengan menjaga keamanan dan ketertiban dan juga pembentukan dari biro kontak yang ada di Surabaya untuk mewadahi keamanan dan ketertiban yang ada di Surabaya. Oke? Sehingga nantinya kontak senjata sempat juga berhenti untuk beberapa jam di tanggal 30 Oktober tahun 1945. Tapi setelah Soekarno-Hatta dan juga Amir Syarifuddin balik lagi ke Jakarta, taunya malah terjadi lagi perang atau kontak senjata antara pasukan dari Inggris dengan para rakyat Surabaya atau pemuda Surabaya. Nah, bentuk kontraknya adalah terjadi akibat dari penguasaan Gedung Internasio yang nantinya dilakukan oleh pasukan Inggris yang sempat diminta oleh rakyat Surabaya agar Gedung Internasio itu dikosongkan oleh pihak Inggris. Tapi ternyata pihak Inggris menolak untuk mengosongkan Gedung Internasio yang berdampak terhadap kontak senjata di antara kedua belah pihak yang nantinya terjadi sampai dengan malam hari. Dan ini kalau kita lihat di tanggal 30 Oktober juga tahun 1945 nantinya akan menjadi sebuah insiden yang akan memicu pertempuran Surabaya. Yaitu apa sih? Ketika tadi terjadinya kontak senjata di Gedung Internasio ini berdampak terhadap kematian dari AWS Malabi. Oke, kita akan lihat ya bahwasannya kematian AWS Malabi ini juga nantinya banyak mendapatkan kontroversinya. Yaitu kalau misalkan dari pihak Inggris menuduhnya bahwa rakyat Surabaya lah yang nantinya membunuh AWS Malabi ketika terjadi kontak senjata. Karena pada saat itu AWS Malabi sedang berada di daerah Jembatan Merah yang berjarak dengan Gedung Internasio itu sekitar 11 meter dari kontak senjata antara pasukan dari Inggris dengan pasukan dari Surabaya. Dan kalau kita lihat tadi tuduhan yang muncul adalah bahwa rakyat Surabaya lah yang ngebunuh AWS Malabi. Sedangkan dari pihak Indonesia sendiri atau pihak Surabaya sendiri mengklaim bahwasanya bukan kami yang nantinya ngebunuh AWS Malabi, tapi yang ngebunuh adalah pasukan Inggris yang nantinya tembakannya salah sasaran malah ke AWS Malabi. Itu adalah beberapa kontroversi yang muncul berkaitan dengan tewasnya AWS Malabi. Tapi kalau kita lihat bahwasannya setelah tewasnya AWS Malabi ini nantinya akan memicu kemarahan dari pasukan AFNE atau pimpinan AFNE, yaitu adalah Sir Philip Christensen yang tadi kita sudah bahas ya. Nantinya Sir Philip Christensen yang marah dengan tindakan pembunuhan terhadap AWS Malabi akhirnya mengutus seorang sosok bernama Mansek yang nantinya datang ke Surabaya untuk menggantikan kepemimpinan dari Malabi, sehingga nantinya Mansek di tanggal 9 November di tahun 1945 ini mengeluarkan ultimatumnya kepada rakyat Surabaya. Nah, ultimatumnya itu ada 3 poin penting dari ultimatumnya. Yang pertama, bahwa rakyat Surabaya sebelum di tanggal 10 November di tahun 1945 jam 6 pagi, rakyat Surabaya atau seluruh rakyat Surabaya ini harus menyerahkan senjata yang sudah mereka rampas dari Jepang kepada pihak sekutu atau kepada pihak Inggris. Itu adalah ultimatum yang pertama. Terus ultimatum yang kedua adalah setiap rakyat Surabaya ini harus mengibarkan bendera putih sebagai bentuk daripada menyerahnya mereka terhadap pasukan Inggris. Dan yang ketiga yang mengakibatkan rakyat Surabaya ini marah banget terhadap pihak sekutu Inggris akibat dari ultimatum Mansek, kalau kita lihat bahwasanya rakyat Surabaya bahkan pemimpinnya dan juga pimpinan TKR dari Surabaya ini harus mengangkat tangannya ke belakang kepala sebagai bentuk daripada menyerahnya mereka terhadap pihak sekutu Inggris. Dan itulah, atau 3 poin tadi yang sudah kakak sampaikan, akan menjadi salah satu alasan kenapa nantinya rakyat Surabaya itu marah besar terhadap pihak
Inggris karena dianggap menghina rakyat Surabaya, menghina kedaulatan dari Indonesia. Karena Indonesia seharusnya sudah merdeka, kenapa kita harus menyerah kepada pihak sekutu Inggris? Dan itulah yang nantinya menjadi salah satu pemicu dari munculnya pertempuran Surabaya. Nah, untuk rakyat sendiri kalau kita lihat banyak banget yang sudah pasti tidak setuju dengan ultimatum yang dikeluarkan oleh Mansek tersebut. Tapi kalau kita lihat dari respon yang dikeluarkan oleh TKR atau militer yang ada di Surabaya dengan pimpinan sipil yang ada di Surabaya, seperti apa? Oke, setelah keluarnya dari ultimatum dari Mansek ini sendiri, kita bisa lihat bahwasanya pimpinan militer tertinggi yang ada di Surabaya, yaitu adalah Sungkono sebagai Komandan Pertahanan Kota di Surabaya, ini nantinya mencoba untuk mengundang beberapa unsur kekuatan rakyat seperti TKR maupun Laskar Rakyat yang ada di Surabaya untuk membahas mengenai ultimatum yang dikeluarkan oleh Mansek tadi di tanggal 9 November di tahun 1945. Dan akhirnya kesepakatan dari kekuatan-kekuatan rakyat yang ada di Surabaya bahwa mereka bersepakat bahwasanya tidak mungkin bahwa ultimatum itu akan bisa direalisasikan oleh rakyat Surabaya. Maka akhirnya Sungkono selaku komandan dari pertahanan kota akhirnya mulai membagi kota Surabaya menjadi 3 basis atau 3 sektor pertahanan, yaitu ada di barat, di tengah, dan juga di timur. Ini menjadi 3 sektor pertahanan jikalau kemungkinan akan adanya serangan dari pihak Inggris. Oke, ini dari pihak militer. Terutama kita bisa lihat bahwasanya pihak militer sudah mempersiapkan kemungkinan terburuk di dalam terjadinya pertempuran yang akan dilaksanakan di tanggal 10 November di tahun 1945. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana sih respon dari pemerintahan sipil, terutama Gubernur Suryo selaku pimpinan tertinggi yang ada di Jawa Timur menanggapi respon atau bisa dikatakan menanggapi dari ultimatum yang dikeluarkan oleh Mansek. Dan nantinya kalau kita lihat Gubernur Suryo akhirnya berdiskusi dengan pemerintahan pusat nih. Nah, hasil diskusinya akhirnya disepakati bahwa akhirnya Gubernur Suryo selaku sebagai gubernur daripada Provinsi Jawa Timur menolak dengan keras ultimatum yang disampaikan oleh pihak Inggris. Dan inilah yang nantinya akan menjadi salah satu rangkaian utama daripada kemunculan pertempuran Surabaya. Karena rakyat Surabaya setelah mendengar pernyataan dari Gubernur Suryo, maka akhirnya memutuskan lebih baik mati dibanding harus menyerah kepada pihak sekutu atau kepada pihak Inggris. Dan inilah yang nantinya akan memunculkan pertempuran yang kita kenal dengan namanya pertempuran Surabaya atau pertempuran 10 November di tahun 1945 yang akan menjadi sebuah peristiwa pertempuran terbesar yang pernah terjadi di Indonesia di masa-masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, mari kita akan lanjutkan kembali mengenai pertempuran Surabaya. Kita akan lanjutkan dari jalannya pertempuran. Seperti apa sih? Oke, tadi ya, kakak sudah sampaikan bahwa setelah adanya ultimatum dari Mansek kepada rakyat Surabaya, kita bisa melihat bahwasanya rakyat Surabaya secara keseluruhan menolak keras ultimatum dari Inggris tersebut. Yang ini berdampak terhadap Inggris yang akhirnya mulai menghimpun kekuatan militer melalui darat, laut, dan juga udara untuk menggepur secara bersamaan kota Surabaya. Maka akhirnya sebelum jam 6 pagi jika rakyat Surabaya tidak mau menyerah kepada pihak Inggris, maka akhirnya Inggris akan melakukan serangan secara besar-besaran. Dan ini dibuktikan di tanggal 10 November di tahun 1945 ketika tidak adanya kata menyerah dari rakyat Surabaya, akhirnya Inggris mulai melakukan gempuran melalui kekuatan darat, laut, dan udara. Dan kalau kita lihat para pemuda Surabaya dan rakyat Surabaya yang kala itu nantinya dimotori oleh Komandan Pertahanan Kota yang kita kenal dengan namanya Sungkono, nantinya mencoba untuk mempertahankan Surabaya dari gempuran Inggris yang melalui darat, laut, dan juga udara. Kita lihat ya bahwasanya Surabaya nantinya akan dibagi menjadi 3 sektor pertahanan, timur, barat, dan juga tengah, yang nantinya akan coba untuk dipertahankan oleh rakyat Surabaya. Dan kalau kita lihat bahwasannya secara kesenjataan atau persenjataan, kita bisa melihat bahwasannya Inggris ini punya persenjataan yang sangat canggih banget ya. Bahkan mereka adalah orang yang atau negara yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Sudah pasti senjatanya pasti canggih-canggih. Sedangkan kita atau bangsa Indonesia atau rakyat Surabaya nantinya hanya bermodalkan senjata hasil rampasan daripada Jepang dan juga senjata tajam yang mereka bisa gunakan untuk bisa melawan pasukan Inggris. Tapi dengan semangat patriotisme, terutama ketika nantinya terdengar dari radio-radio yang nantinya dikumandangkan di seluruh antero kota Surabaya, mulai mendengarkan sebuah pidato yang memekikan sebuah lafaz yang kita kenal dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
merdeka, yang nantinya akan disampaikan oleh sosok yang kita kenal dengan bernama Bung Tomo, yang nantinya berpidato di radio pemberontakan yang membakar semangat rakyat Surabaya untuk setidaknya tetap mempertahankan kemerdekaan dari Indonesia, tetap mempertahankan kedaulatan dari Indonesia dari tangan sekutu, sehingga akhirnya rakyat Surabaya yang hanya bermodalkan senjata yang seadanya mencoba untuk melawan pasukan Inggris. Tapi kalau kita lihat bahwasanya semangat juang rakyat Surabaya ini juga tetap harus kita bisa hargai ya, karena walaupun nantinya kita lihat bahwa di tanggal 28 November di tahun 1945 ketika nantinya ini akan menjadi akhir daripada pertempuran Surabaya, terutama di wilayah Gunung Sari. Tapi kalau kita lihat bahwasanya walaupun kalau kita lihat bahwa rakyat Surabaya ini kalah di dalam pertempuran di Surabaya karena nantinya Surabaya berhasil diambil alih oleh pihak daripada Inggris. Tapi kalau kita lihat dari semangat juang, dari kecintaan rakyat Surabaya terhadap bangsa yang baru berdiri, kita bisa mendapatkan pelajaran bahwasanya orang-orang Surabaya atau rakyat Indonesia tetap mempertahankan dirinya, tetap mempertahankan kedaulatannya demi keutuhan bangsa, demi mempertahankan kemerdekaan. Maka dari itu nantinya kita bisa kenang bahwa di tanggal 10 November di tahun 1945 adalah sebuah momen di mana kita mengenang sebagai Hari Pahlawan. Dan di Surabaya nantinya akan didirikan monumen dikenal dengan namanya Monumen Tugu sebagai bagian dari upaya untuk mengenang perjuangan atau pengorbanan dari rakyat Surabaya di dalam mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan Surabaya dari upaya serangan Inggris. Dan inilah yang nantinya akan mengilhami munculnya Hari Pahlawan yang dikenal di tanggal 10 November di tahun 1945. Oke teman-teman, itu adalah berkaitan dengan jalannya pertempuran yang terjadi di pertempuran Surabaya. Gimana? Menarik kan? Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai pertempuran Ambarawa. Teman-teman, mari kita akan bahas konsep yang ketiga, yaitu kita akan melihat mengenai pertempuran Ambarawa sebagai bagian daripada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui angkat senjata. Seperti apa? Oke, seperti biasa ya, untuk membahas mengenai pertempuran, kita akan lihat dulu dari latar belakang hingga jalannya pertempuran. Oke, kita akan lihat dulu dari yang pertama, yaitu adalah dari latar belakang. Seperti apa sih? Oke, yang akan menjadikan kenapa pertempuran Ambarawa ini terjadi juga seperti halnya pertempuran Surabaya, di mana yang nantinya yang menjadi masalah awal adalah akibat dari kedatangan pasukan sekutu yang nantinya akan dipimpin oleh Brigadier Battle ke wilayah Semarang. Kalau di Surabaya, tadi kita sudah bahas ya, bahwasanya pasukan sekutu yang datang adalah pimpinan dari AWS Malabi. Sedangkan untuk Semarang sendiri yang akan memimpinnya adalah Brigadier Battle, di mana tujuan daripada pasukan sekutu yang nantinya sampai ke Semarang adalah untuk bisa mengurus tawanan perang yang berada di wilayah Ambarawa dan juga Magelang, di mana nantinya pasukan dari sekutu ini juga akan ikut sertakan tim dari APWI atau Allied Prisoner War and Internir yang nantinya bertugas untuk mengurus tawanan perang. Tapi yang jadi masalah adalah ternyata kedatangan pasukan sekutu ke wilayah Semarang dan juga wilayah Ambarawa hingga Magelang ini nantinya juga mengikut sertakan NICA atau kita kenal dengan Netherlands Indies Civil Administration, di mana nantinya ternyata NICA ini malah mempersenjatai tawanan-tawanan perang tersebut, sehingga inilah yang memicu kemarahan dari TKR yang ada di wilayah Magelang untuk nantinya melakukan perlawanan terhadap pasukan sekutu akibat dari kelakuan mereka yang nantinya malah mempersenjatai tawanan perang, sehingga mulailah pecah perang tersebut di tanggal 26 Oktober di tahun 1945. Nah, untuk bisa meredakan perang atau pertempuran awal ini nantinya datanglah Soekarno dari Jakarta untuk datang ke Semarang dan bertemulah dengan Brigadier Battle, di mana nantinya di tanggal 2 November di tahun 1945 terjadi pertemuan di antara Soekarno dan juga Battle yang akan membahas mengenai upaya-upaya untuk bisa meredahkan pertempuran di antara TKR dan juga pasukan dari sekutu atau pasukan dari Inggris. Maka akhirnya setelah terjadinya pertemuan itu disepakatilah bahwasanya ada 12 pasal penting yang nantinya akan berisi mengenai kesepakatan gencatan senjata. Setidaknya kita akan lihat ada 3 poin yang nantinya akan menjadi salah satu rujukan kita untuk bisa melihat pertempuran Ambarawa. Apa aja?
Oke, yang pertama teman-teman, bahwa isi daripada 12 pasal itu adalah berkaitan dengan bahwasannya pihak sekutu yang datang ke wilayah Magelang maupun wilayah Semarang hingga ke Ambarawa ini hanya dikhususkan untuk bisa melindungi dan juga untuk bisa mengevakuasi tahanan perang. Jadi tidak boleh mempersenjatai tawanan perang tersebut. Oke, kita lihat ya, nantinya dari tim APWI yang akan mengurus mengenai tahanan-tahanan perang. Itu pasal pertama. Terus pasal yang kedua adalah berkaitan bahwasanya jalan raya dari Magelang ke Ambarawa ini nantinya terbuka baik bagi pihak Inggris maupun dari pihak TKR yang ada di wilayah Jawa Tengah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah sekutu itu tidak boleh mengakui aktivitas dari Nika di wilayah Jawa Tengah. Sehingga ini adalah 3 pasal yang nantinya menjadi salah satu upaya dari Brigadier Battle maupun Soekarno untuk bisa meredakan pertempuran yang muncul di awal terutama di wilayah Magelang. Tapi ternyata teman-teman bahwasanya kesepakatan ini juga harus batal atau bisa dikatakan harus selesai. Kenapa? Karena di dalam pasal yang pertama ini teman-teman, yaitu apa sih? Yaitu adalah ketika atau ternyata pasukan sekutu ini nantinya malah menambah pasukannya. Jadi tujuannya adalah untuk menempatkan pasukan saja. Tidak boleh ada penambahan pasukan di wilayah Magelang. Seakan-akan pasukan sekutu ini nantinya siap untuk melakukan perang dengan TKR yang ada di wilayah Magelang. Dan inilah yang nantinya akan memicu kemarahan dari TKR baik dari wilayah Magelang maupun baik dari wilayah Ambarawa yang mencoba untuk mencegah penambahan jumlah pihak sekutu atau pasukan sekutu. Dan inilah yang akan memicu pertempuran Ambarawa. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melihat jalannya pertempuran dari pertempuran Ambarawa. Teman-teman, mari kita akan lanjutkan kembali mengenai pertempuran Ambarawa. Kita akan lihat dari jalannya pertempuran. Seperti apa sih? Oke teman-teman, untuk bisa melihat mengenai pertempuran Ambarawa ini sebenarnya kita bisa analogikan bahwa pertempuran Ambarawa ini seperti sebuah cerita, yaitu adalah cerita tentang David versus Goliat. Di mana nantinya kita akan melihat bahwa pertempuran Ambarawa ini adalah pertempuran yang mempertemukan antara TKR melawan pasukan sekutu. Di mana nantinya TKR itu diibaratkan seperti David yang nantinya hanya bermodalkan senjata rampasan dari pihak pendudukan Jepang. Sedangkan Inggris adalah sebagai sebuah negara pemenang Perang Dunia Kedua, punya teknologi persenjataan yang canggih pada masanya, di mana mereka punya tank, punya pesawat-pesawat dan senjata-senjata yang lebih baik atau yang lebih canggih dibanding dengan pasukan TKR. Tapi ternyata teman-teman bahwa pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang berhasil untuk dimenangkan oleh pasukan TKR. Seperti apa keberhasilannya? Oke, kita akan lihat ya bahwasannya yang mengawali daripada pertempuran Ambarawa ini sendiri ini nantinya terjadi di tanggal 20 November tahun 1945, di mana pecahnya perang ini nantinya akan mempertemukan antara pasukan TKR yang kita anggap sebagai David melawan Inggris yang nantinya kita anggap sebagai Goliat, yang nantinya terjadi di wilayah Ambarawa. Bahkan teman-teman nantinya Inggris akan menarik pasukannya dari wilayah Magelang untuk membantu pasukan-pasukan Inggris di wilayah Ambarawa untuk menghadapi pasukan TKR. Nah, pasukan TKR nantinya baru mendapatkan bantuan dari beberapa daerah seperti kalau kita lihat di tanggal 21 November tahun 1945, di mana nantinya TKR dari wilayah Purwokerto dan juga Yogyakarta ini nantinya datang masuk ke wilayah Ambarawa. Kalau kita lihat nantinya dari Purwokerto ada dari divisi 5 yang nantinya dipimpin oleh Imam Androgi, dan juga dari divisi kedua yang nantinya berasal dari Yogyakarta datang ke wilayah Ambarawa untuk membantu pasukan TKR di Ambarawa untuk menghadapi pasukan Inggris. Bahkan nantinya mengadakan serangan fajar atau serangan di subuh atau di waktu subuh yang nantinya untuk menyerang basis-basis pertahanan Inggris di wilayah Ambarawa. Yang nantinya kalau kita lihat bahwasanya Inggris akan membalas serangan dari TKR di Ambarawa dengan cara melakukan serangan bom ke beberapa perkampungan di wilayah sekitaran Ambarawa. Oke, kalau kita lihat ya, nantinya menggunakan pesawat yang nantinya dinamakan Cocor Merah. Kalau bahasanya orang-orang TKR zaman dulu, menyebutnya sebagai pesawat Cocor Merah. Pengeboman ke beberapa daerah-daerah sekitar Ambarawa, dan nantinya juga mengakibatkan Ambarawa terbelah atau terbagi menjadi 2 basis, yaitu adalah basis dari pasukan Inggris melawan basis dari pasukan TKR.
Oke, berada di sekitaran rel di wilayah Ambarawa. Dan kalau kita lihat di dalam perkembangan selanjutnya daripada perkembangan pertempuran Ambarawa ini, kalau kita lihat bahwasannya pasukan Ambarawa ini mencoba untuk bisa mempertahankan Ambarawa dari upaya Inggris untuk bisa menguasai wilayah Ambarawa. Bahkan nantinya juga membagi Ambarawa menjadi 4 sektor untuk bisa melakukan serangan secara bersama-sama kepada basis pertahanan Inggris. Tapi kalau kita lihat dalam perkembangannya, terutama di tanggal 26 November tahun 1945, ternyata ada gugur seorang tokoh bernama Letkol Isdiman. Dia adalah bawahan dari Kolonel Sudirman yang kala itu menjabat sebagai pimpinan dari TKR di wilayah Kedu. Dan nantinya setelah gugurnya Letkol Isdiman di dalam pertempuran Ambarawa, mengakibatkan Sudirman akhirnya turun tangan ke wilayah Ambarawa untuk memimpin pasukan dari Ambarawa atau pasukan TKR Ambarawa untuk bisa menghadapi pasukan Inggris. Dan ketika Sudirman nantinya yang memimpin jalannya pertempuran, ini mengakibatkan moral dari TKR di Ambarawa ini mulai naik banget. Karena sosok Sudirman dianggap sebagai pimpinan tertinggi dari TKR yang ada di wilayah Indonesia. Udah pasti. Nantinya setelah diangkat sebagai pimpinan tertinggi dari TKR di Indonesia, akhirnya Sudirman ini mulai membuktikan dirinya sebagai sosok yang memang pantas untuk menjadi seorang jenderal besar untuk TKR, terutama untuk bisa menghadapi pasukan Inggris di wilayah Ambarawa. Dan nantinya Sudirman bisa berhasil untuk bisa mengalahkan pasukan Inggris yang mempunyai teknologi persenjataan yang canggih dengan tank-tanknya, dengan pesawatnya, dengan taktik yang dikenal dengan namanya taktik gelar supit urang. Maksudnya apa sih, Kak? Jadi, untuk bisa menghadapi pasukan Inggris, nantinya Sudirman mencoba untuk membuka pertahanan dan nantinya mengakibatkan pasukan Inggris masuk ke dalam barisan pertahanan daripada pasukan TKR di wilayah Ambarawa. Dan akhirnya setelah berhasil masuk, dijebak dan akhirnya ditutup jalannya, sehingga akhirnya Sudirman dan pasukan TKR ini bisa untuk menyerang pasukan Inggris yang nantinya apa? Yang nantinya masuk di dalam jebakan dari Sudirman sendiri. Dan kalau kita lihat bahwasanya taktik ini ternyata efektif banget bagi pasukan TKR di wilayah Ambarawa untuk bisa memukul mundur pasukan Inggris keluar dari wilayah Ambarawa. Sehingga kalau kita lihat bahwasanya Sudirman dan pasukan TKR di wilayah Ambarawa ini ternyata berhasil untuk memenangkan pertempuran tersebut. Dan kalau kita lihat bahwasanya atau walaupun korban jiwa yang nantinya dihasilkan dari pertempuran ini juga sangat besar, terutama kalau kita lihat perbandingan antara pasukan Inggris atau korban jiwa dari pasukan Inggris dengan korban jiwa dari pasukan TKR, ini hanya atau berbandingnya sangat besar banget. Ketika nantinya ribuan orang harus mati dari pasukan TKR, sedangkan nantinya pasukan dari Inggris hanya ratusan orang. Sehingga nantinya, tapi kalau kita lihat walaupun terjadinya perbedaan korban jiwa, tapi setidaknya Sudirman ini adalah tokoh yang berhasil untuk membuktikan bahwa jabatan yang dia pegang sebagai pimpinan tertinggi TKR yang ada di Indonesia ini ternyata berhasil untuk memukul mundur keluar pasukan Inggris. Sehingga nantinya di tanggal 15 Desember tahun 1945 ini akan menjadi akhir dari perang yang nantinya akan dimenangkan oleh pihak TKR yang ada di Ambarawa. Dan inilah yang akan memunculkan, kalau kita lihat bahwa akan nantinya diperingati di wilayah Ambarawa atau nantinya tanggal 15 Desember ini sebagai Hari Infanteri atau nantinya disebut sebagai Hari Juang Kartika. Dan teman-teman bisa lihat ya, di sini ada yang namanya Monumen Palagan Ambarawa sebagai monumen peringatan terkait dengan kemenangan TKR menghadapi pasukan Inggris. Oke teman-teman, itulah sedikit tentang sejarah daripada jalannya pertempuran dari pertempuran Ambarawa. Oke, kalau gitu mari kita lanjut lagi. Teman-teman, mari kita akan bahas konsep yang keempat, yaitu kita akan melihat mengenai pertempuran Medan Area sebagai bagian yang juga tidak bisa terlepas dari upaya untuk bisa mempertahankan kemerdekaan melalui angkat senjata. Seperti apa? Oke, kita akan lihat dari latar belakang dulu ya, mengenai kenapa sih pertempuran Medan Area ini bisa terjadi. Oke, kalau kita lihat bahwa pertempuran Medan Area ini hampir sama secara latar belakang mirip dengan pertempuran Surabaya maupun pertempuran Ambarawa, di mana nantinya yang menjadi latar belakang awal adalah akibat dari kedatangan pasukan sekutu. Khusus untuk di Medan nantinya akan dipimpin oleh Brigjen T.E.D. Kelly yang nantinya sampai ke Medan. Dan kalau kita lihat bahwasannya kedatangan pasukan sekutu ini sebenarnya disambut baik banget oleh pihak
Indonesia, terutama pemerintahan Provinsi Sumatera. Terutama nantinya Gubernur Sumatera, yaitu adalah Teuku Muhammad Hasan, ini menyambut baik kedatangan dari pasukan sekutu dan nantinya bersama dengan tim Rapui, atau nantinya dikenal dengan singkatannya adalah Relief of Allied Prisoner of War and Internir. Jadi maksudnya adalah ini adalah sebuah tim yang ditujukan untuk melakukan pembebasan terhadap tawanan-tawanan perang dari Eropa yang ditawan oleh pihak pendudukan Jepang di Indonesia, khusus untuk membebaskan para tawanan perang. Dan kalau kita lihat, bahkan Gubernur dari Sumatera ini atau Teuku Muhammad Hasan ini sampai memberikan bisa dikatakan memberikan izin kepada tim Rapui untuk membebaskan tawanan-tawanan perang di beberapa wilayah-wilayah di Medan. Bahkan nantinya Teuku Muhammad Hasan ini sampai menyiapkan hotel-hotel di wilayah Jalan Bali ini sebagai tempat kediaman atau tempat peristirahatan bagi pasukan sekutu dan juga Rapui. Itu yang nantinya akan dilakukan oleh Gubernur Sumatera, yaitu Teuku Muhammad Hasan. Tapi yang jadi masalah adalah kebaikan dari Gubernur Sumatera di dalam menyelesaikan atau bisa dikatakan di dalam mendukung daripada pasukan sekutu dan juga Rapui ternyata dibalas dengan hal yang tidak mengenakan, terutama bagi para pemuda di Medan yang nantinya akan menjadi pemicu di balik kemunculan pertempuran Medan Area, di mana tadi setelah pembebasan dari tawanan perang yang mayoritas adalah berasal dari tentara-tentara Belanda atau tentara Kenil yang nantinya dibebaskan, ternyata mereka ini menganggap diri mereka yang dibebaskan tadi sebagai pemenang perang. Kami kan adalah negara Belanda, kami tentara Belanda yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Maka nantinya perkelakuan dari para tawanan-tawanan perang yang dibebaskan tersebut itu bersifat congkak banget, sombong banget, yang nantinya akan memicu kemunculan dari sebuah peristiwa yang dikenal dengan penginjakan lencana merah putih. Yang kala itu ada seorang pemuda yang sedang menggunakan lencana merah putih itu diambil sama si tentara Kenil tersebut, bahkan sampai diinjek sama si tentara Kenil tersebut. Yang jadi masalah adalah si pemuda-pemuda dari Medan yang marah dengan tindakan dari pemuda Kenil akhirnya melakukan serangan. Sehingga inilah yang nantinya akan memicu perluasan dari kekerasan yang ada di Medan. Nantinya akan menimbulkan gesekan-gesekan berupa pertempuran awal atau bisa dikatakan sebagai perkelahian awal yang nantinya terjadi di Hotel Jalan Bali. Yang inilah yang akan memicu nantinya perluasan daripada gerakan-gerakan untuk bisa mengeluarkan sekutu dari Medan ini mulai meluas ke berbagai daerah-daerah di Medan, seperti di daerah Pematang Siantar maupun Brastagi, yang akan menjadi salah satu kunci daripada kenapa sih akhirnya pertempuran Medan Area ini bisa terjadi. Oke teman-teman, nah selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih jalannya pertempuran dari Medan Area. Teman-teman, mari kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai pertempuran Medan Area. Tapi kita akan berfokus terhadap jalannya pertempuran. Seperti apa sih? Oke, tadi kakak sudah sampaikan ya, bahwa tanggal 13 Oktober tahun 1945 adalah sebuah peristiwa yang kita kenal dengan penginjakan lencana merah putih yang dilakukan oleh pasukan Kenil terhadap pemuda Medan, yang berdampak terhadap terjadinya bentrok antara pemuda Medan dengan tentara sekutu, yang akan berdampak besar terhadap meluasnya kondisi-kondisi yang nantinya mengancam juga bagi pihak sekutu. Karena nantinya kalau kita lihat bahwa situasi di Medan pasca dari penginjakan tersebut akan sangat mencekam banget. Karena kalau misalkan pasukan sekutu sedang berpatroli, rakyat Medan ini nantinya akan melakukan serangan-serangan kepada orang yang sedang berpatroli tersebut. Dan ini yang mengakibatkan tentara sekutu ini mulai jengkel banget. Bahkan kalau kita lihat Gubernur Sumatera yaitu adalah Teuku Muhammad Hasan ini nantinya mengeluarkan statement bahwa pemerintahan Medan atau pemerintahan Sumatera tidak bertanggung jawab terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di Medan. Dan inilah yang nantinya mengakibatkan akhirnya tentara sekutu yang mulai kesel ngeluarin ultimatum, yang nantinya ultimatumnya akan disebarkan melalui pesawat-pesawat yang nantinya berisi mengenai rakyat Medan yang harus menyerah kepada pihak sekutu. Yang jadi masalah rakyat Medan ketika melihat dari ultimatum tersebut dalam pamflet tidak mengindahkannya. Biarin aja, kita tetap harus mempertahankan diri kita dari pasukan sekutu. Bahkan kalau kita lihat nantinya ada sosok yang bernama Ahmad Tahir, ini nantinya mencoba untuk mengundang beberapa kelompok dari
bekas tentara Jepang, yaitu ada dari Gyugun dan juga dari Heiho, yang nantinya diundang untuk bersama-sama membentuk TKR Sumatera Timur. Jadi nantinya Ahmad Tahir akan menjadi poros sentral daripada pertempuran Medan Area untuk mempertahankan Medan dari upaya pihak sekutu untuk menguasai wilayah Medan. Sehingga ini yang mengakibatkan terjadinya berbagai macam perang-perang yang nantinya dalam skala kecil yang akan berdampak terhadap kemarahan dari pihak sekutu. Sehingga akhirnya pihak sekutu ini memasang papan-papan di setiap sudut-sudut kota daripada Medan, yaitu adalah bertuliskan Fixed Boundaries of Medan Area. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwa Medan Area sendiri atau pertempuran Medan Area ini nantinya diambil dari tulisan papan yang dibuat oleh pihak sekutu, yaitu adalah Fixed Boundaries of Medan Area, di mana nantinya Fixed Boundaries of Medan Area ini nantinya akan memberikan batas-batas wilayah dari wilayah pemerintahan Medan dengan wilayah dari kekuasaan sekutu yang berujung terhadap kemarahan dari rakyat Medan yang akhirnya dibalas dengan melakukan serangan kepada pihak sekutu. Karena inilah yang nantinya mengakibatkan pihak sekutu ini semakin kesel banget dengan rakyat Medan, dan terutama terkait dengan kekesalannya terhadap TKR yang tetap melakukan upaya untuk mempertahankan kota Medan. Dan kalau kita lihat, nantinya pihak sekutu ini mencoba untuk melakukan serangan kepada pusat dari TKR di Sumatera Timur di wilayah Trepes. Tapi ternyata serangan pasukan sekutu terhadap pusat TKR yang ada di wilayah Trepes ini berhasil digagalkan oleh pihak pasukan TKR, di mana nantinya pasukan TKR ini berhasil menggagalkan dan bahkan juga menangkap perwira Inggris dan juga nantinya berhasil untuk menghancurkan truk-truk pengangkut dari pasukan sekutu. Dan kalau kita lihat bahwa aksi yang gagal ini mengakibatkan kemarahan yang semakin meluap lagi dari T.E.D. Kelly sebagai pimpinan pasukan sekutu di wilayah Medan, yang akhirnya mulai mengancam baik kepada pemerintahan Indonesia yang ada di Medan dan juga TKR yang ada di Medan untuk keluar dari kota Medan. Oke teman-teman, karena tadi ya semakin karena aksinya gagal, maka T.E.D. Kelly mulai mengancam atau mengultimatum kepada pemerintahan Medan untuk keluar dari kota Medan. Dan akhirnya pemerintahan di Medan memutuskan untuk keluar bersama-sama dengan TKR keluar dari kota Medan. Tapi tetap melakukan upaya juga untuk bisa kembali merebut kota Medan. Setidaknya kita akan lihat akhirnya di tanggal 10 Agustus di tahun 1945 nantinya dibentuklah sebuah komandan pasukan yang nantinya akan dikenal dengan namanya Komandan Resimen Laskar Rakyat Medan. Jadi, Komandan Resimen Laskar Rakyat Medan ini adalah sebuah kesatuan komando di antara seluruh kekuatan-kekuatan rakyat, baik dari TKR maupun dari Laskar Rakyat, untuk bisa bersatu padu di dalam menghadapi pasukan sekutu. Dan itulah yang kita bisa lihat bahwa rakyat Medan sendiri tetap mempertahankan upaya-upaya untuk bisa menjaga kemerdekaan Indonesia tetap jaya, tetap ada, dan tetap berdaulat. Oke teman-teman, itulah materi atau konsep ketiga kita terkait dengan pertempuran Medan Area. Gimana? Mudah kan? Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan tarik kesimpulannya. Teman-teman, mari kita tarik kesimpulan dari materi kita yang mengenai perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui angkat senjata. Seperti apa sih? Oke, tadi kita sudah membahas setidaknya ada 4 konsep yang akan kita bahas di dalam memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui angkat senjata. Yaitu yang pertama adalah kita bisa melihat mengenai kedatangan sekutu dan Belanda sebagai rangkaian daripada faktor utama yang akan mengakibatkan kemunculan dari berbagai macam pertempuran yang terjadi di Indonesia. Yaitu kita bisa lihat bahwasannya yang menjadi faktor utama kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia adalah akibat dari penandatanganan perjanjian dari Civil Affair Agreement, di mana nantinya di dalam isi dari Civil Affair Agreement, Inggris akhirnya membantu Belanda untuk mengembalikan kembali Indonesia ke dalam jajahannya. Dan kalau kita lihat sebagai bentuk daripada janji Inggris kepada Belanda, akhirnya Louis Mountbatten akhirnya membentuk sebuah pasukan yang bernama AFNE atau kita kenal
dengan singkatan sebagai Allied Force Netherlands East Indies, di mana di sini kita lihat bahwasannya AFNI ketika datang ke Indonesia diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kemunculan dari NICA atau kita kenal sebagai Netherlands Indies Civil Administration, pemerintahan sipil yang nantinya dibentuk di Australia sebagai perpanjangan tangan Belanda di wilayah Hindia Belanda. Dan inilah yang mengakibatkan akhirnya Indonesia atau rakyat Indonesia ini mulai menaruh curiga baik kepada Inggris maupun kepada NICA yang sudah pasti ingin mengembalikan kembali wilayah Indonesia ke dalam jajahan Belanda. Sehingga akhirnya rakyat di Indonesia di beberapa daerah melakukan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan melalui angkat senjata. Dan inilah yang nantinya akan menjadi kunci daripada kemunculan berbagai macam pertempuran-pertempuran di Surabaya. Setidaknya kita tadi sudah melihat mengenai ada 3 pertempuran awal yang terjadi di Indonesia pasca daripada kedatangan sekutu dan juga Belanda. Oke, teman-teman, kita akan lihat dulu dari pertempuran Surabaya. Apa sih kesimpulan yang bisa kita tarik dari pertempuran Surabaya? Tadi kakak sudah sampaikan bahwasanya pertempuran Surabaya terjadi adalah akibat daripada ultimatum yang dikeluarkan oleh Mansert yang nantinya menyakiti rakyat dari Surabaya. Terutama mengharuskan rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata yang sudah mereka rampas dari Jepang. Terus juga nantinya harus mengibarkan bendera putih. Bahkan mengharuskan kepada rakyat dan juga pejabat-pejabat pemerintahan Surabaya dan juga pemimpin dari TKR yang ada di Surabaya untuk mengangkat tangannya ke atas kepala sebagai pertanda dari menyerahnya pihak Surabaya kepada Inggris. Tapi apa jawaban dari pihak TKR, pemimpin dari Surabaya maupun rakyat dari Surabaya? Jelas-jelas mereka menolak terkait dengan ultimatum tersebut. Maka akhirnya teman-teman bisa lihat di tanggal 10 November di tahun 1945 ini akan menjadi awal mula daripada pertempuran rakyat Surabaya yang nantinya akan melawan Inggris. Terutama nantinya akan dikobarkan semangat juang dari rakyat untuk bisa melawan pasukan Inggris oleh Bung Tomo di dalam radio yang nantinya disiarkan ke seluruh daerah di Surabaya. Yang nantinya akan menjadi salah satu bentuk daripada upaya rakyat Surabaya atau area-area Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya serangan Inggris ke wilayah Surabaya. Oke teman-teman, maka dari itu nantinya di tanggal 10 November di tahun 1945 teman-teman bisa lihat sebagai wujud daripada Hari Pahlawan atau dikenal sebagai Hari Pahlawan yang nantinya menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Indonesia. Oke teman-teman, ini berkaitan dengan pertempuran Surabaya. Nah selanjutnya lagi kita akan melihat mengenai terkait dengan pertempuran selanjutnya yaitu adalah pertempuran Ambarawa. Teman-teman tadi sudah lihat ya bahwa saja salah satu latar belakang daripada pertempuran Surabaya atau pertempuran Ambarawa yang terjadi di sekitaran daerah Magelang, Jogja maupun Surakarta yaitu adalah ketika adanya permasalahan yaitu kedatangan dari pasukan sekutu dan juga Belanda. Terutama ketika NICA yang nantinya datang ke wilayah Magelang terus mempersenjatai tawanan perang, bahkan nantinya pasukan sekutu atau Inggris nantinya juga melanggar perjanjian gencatan senjata yang sudah dilakukan oleh pihak Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno maupun dari battle dari pimpinan dari sekutu atau pimpinan dari AFNI yang ada di Ambarawa yang nantinya mencoba untuk bergencatan senjata. Tapi ternyata Inggris malah menambah jumlah pasukan di wilayah Magelang dan Ambarawa dan ini yang akan memicu kemarahan dari TKR yang ada di Ambarawa untuk nantinya melakukan serangan terhadap pihak Inggris. Terutama teman-teman bisa lihat bahwasannya di tanggal 15 Desember di tahun 1945 nantinya kita kenal ya sebagai keberhasilan TKR bahwa pertempuran Ambarawa ini adalah sebuah pertempuran yang bisa dikatakan sebagai unjuk gigi daripada Kolonel Sudirman yang kala itu baru nantinya diangkat sebagai pimpinan tertinggi TKR yang ada di seluruh Indonesia yang nantinya berhasil untuk memenangkan TKR untuk bisa mengusir keluar Inggris keluar dari Ambarawa. Dan teman-teman bisa lihat akhirnya Sudirman ini menjadi salah satu sosok sentral di balik keberhasilan TKR-TKR di Indonesia untuk bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui angkat senjata. Dan kalau kita lihat, akhirnya di tanggal 15 Desember tahun 1945 menjadi hari yang dikenal sebagai Hari Juang Kartika atau disebut sebagai hari lahirnya TNI Angkatan Darat. Dan ini nantinya akan dikenang oleh kita sebagai bagian dari upaya juga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui angkat senjata. Oke teman-teman, ini adalah pertempuran
Ambarawa. Terus selanjutnya lagi kita tarik kesimpulan dari pertempuran yang ketiga yang sudah kita bahas, yaitu berkaitan dengan pertempuran yang disebut sebagai Medan Area. Oke, apa sih yang bisa kita tarik kesimpulan dari pertempuran Medan Area? Oke, yang pertama teman-teman sudah lihat bahwasannya yang menjadi latar belakang daripada pertempuran Medan Area adalah akibat daripada pembebasan tawanan perang yang kebanyakan adalah orang-orang atau mantan tentara Kenil yang nantinya dibebaskan oleh pihak sekutu atau pihak Inggris. Tapi yang jadi masalah ketika mereka dibebaskan, ternyata mereka banyak yang bertingkah sombong, bertingkah congkak yang nantinya berdampak terhadap sebuah peristiwa, yaitu adalah penginjakan bendera merah putih yang nantinya dilakukan. Penginjakan dari lencana merah putih yang dilakukan oleh tentara Kenil yang nantinya mengambil dari seorang pemuda Medan dan akhirnya berdampak terhadap terjadinya bentrok antara pemuda Medan dengan tentara dari sekutu. Dan kalau kita lihat akhirnya berdampak terhadap meluasnya bentrok ke seluruh wilayah Medan. Dan akhirnya kalau kita lihat akhirnya Inggris melakukan tindakan yang hampir sama seperti di Surabaya maupun di daerah Ambarawa, yaitu melakukan ultimatum-ultimatum dan bahkan kalau di Medan nantinya memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries of Medan Area. Maksudnya adalah sebuah daerah-daerah atau sebuah wilayah yang nantinya menjadi batas daripada wilayah kekuasaan Inggris di daerah Medan. Dan kalau kita lihat akhirnya rakyat Medan yang nantinya akan dipimpin oleh Ahmad Tahir sebagai pimpinan TKR di Sumatera Timur mencoba untuk melawan pasukan Inggris. Dan kalau kita lihat akhirnya, walaupun pada akhirnya pemerintahan Medan harus menyingkir keluar dari kota Medan karena adanya ultimatum dari Inggris bahwasannya harus mengosongkan kota Medan, tapi perlawanan tetap dilakukan oleh TKR yang ada di beberapa daerah di sekitaran Medan untuk melakukan penyerangan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kedatangan pasukan sekutu maupun orang-orang Belanda. Oke teman-teman, itulah kesimpulan yang bisa tarik dari pertempuran Medan Area. Oke teman-teman, karena materi kita sudah selesai, maka dari itu teman-teman tetap semangat ya, tetap belajar dan tetap ikuti kelas sejarah di EduOn, karena bersama dengan Kadida, kita pasti akan belajar sejarah yang sudah pasti menyenangkan. Kakak pamit undur diri, sampai jumpa lagi, dan dadah!